Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa anak-anak siapkan alat tulisnya untuk mulai belajar. Kemudian, anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak sudah siap belajar kan? Mari kita simak penjelasan dari Bu Guru berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar anak yang sedang melakukan kegiatan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar anak yang sedang melakukan kegiatan berolahraga. Anak-anak pernah tidak melakukan kegiatan olahraga di rumah? Pasti semua anak pernah melakukan kegiatan olahraga. Nah, kegiatan olahraga dapat dilakukan di mana saja. Kenapa kita harus berolahraga? Ada yang tahu? Ya, supaya badan kita menjadi sehat dan tidak mudah gampang sakit. Sekarang kita simak teks berikut ini. Udin suka berolahraga. Badan Udin sehat. Udin sering berolahraga bersama teman-teman. Berolahraga bisa juga sambil bermain. Hati senang dan badan menjadi sehat. Nah, anak-anak, dari bacaan ini dapat kita ketahui kalau Udin itu suka berolahraga. Kenapa? Karena dengan berolahraga membuat badan Udin menjadi sehat. Olahraga bisa juga dilakukan sambil bermain. Nah, dengan olahraga yang dilakukan sambil bermain dapat membuat hati kita menjadi lebih senang. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak dengarkan cerita Bu Guru sambil mengamati gambar yang sedang tayang berikut. Coba anak-anak perhatikan gambarnya ya. Di situ ada gambar 4 anak yang sedang melakukan kegiatan olahraga. Olahraga yang dilakukan oleh anak-anak tersebut adalah bersepeda. Kita baca bersama-sama ya. Siti dan teman-teman senang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, anak-anak, dari bacaan ini dapat kita ketahui bahwa bersepeda itu selain menyehatkan juga menyenangkan. Siapa di antara kalian yang suka bersepeda bersama dengan teman-teman? Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar anak yang sedang melakukan kegiatan jalan kaki. Jadi, jalan kaki juga termasuk jenis olahraga yang menyehatkan. Olahraga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Selanjutnya, ada kegiatan yang dilakukan oleh gambar anak ini yaitu lompat tali. Lompat tali merupakan kegiatan yang menyehatkan.
Selain itu juga menyenangkan karena dengan lompat tali ini anak-anak pasti akan mengeluarkan keringat. Nah, dengan keringat anak-anak yang keluar itu juga termasuk menyehatkan. Nah, selain itu juga ada ular naga. Ular naga ini merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok. Jadi, anak-anak dengan kelompoknya berjalan, kemudian nanti salah satu ditangkap, kemudian nanti juga anak-anak bergantian bermainnya. Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada juga kegiatan olahraga yang dapat dilakukan sambil bermain. Misalnya saja balap karung, kemudian ada juga balap kelereng, ada juga balap lari, dan masih banyak jenis permainan yang dapat dilakukan dengan berolahraga. Anak-anak, untuk mengetahui berbagai jenis olahraga, kita simak video berikut ini. Mari belajar bersama Naomi. Mengenal jenis-jenis olahraga. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Anggar. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's Angkat horses besi. and all the king's men couldn't put Humpty together Berkuda. Humpty Dumpty sat on a wall. Bulu tangkis. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Mendayung. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Hoki. Jalan cepat. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Judo. Humpty Dumpty sat Lari. on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again.
lempar lembing, menembak, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. memanah, Humpty Dumpty sat on a taekwondo, Humpty had a great lompat jauh, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the lompat king's horses tinggi, and all the king's men couldn't put Humpty together again. sepak bola, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. tenis meja, tenis, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together tinju, again. Humpty Dumpty sat on bola voli, Humpty Dumpty had a great fall. tolak peluru, Humpty Dumpty sat on a wall. senam, Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. biliar, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't bola basket, together again. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh kegiatan olahraga yang dilakukan sambil bermain,
Mari kita buat kata dan kalian perhatikan contoh yang sudah Ibu buat. Nanti kalian tirukan pelafalannya menirukan Bu Guru ya. Ular naga, jalan kaki, sepak bola, lompat tali, lomba lari. Kalian juga dapat menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, setelah anak-anak mengetahui jenis olahraga yang dilakukan sambil bermain, kita latihan mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar Lani dan teman-teman di bawah ini. Coba nanti anak-anak beri tanda centang pada kegiatan yang menyehatkan. Kemudian tanda silang pada kegiatan yang tidak menyehatkan. Itu ada gambar Lani dan teman-temannya. Jadi Lani sedang melakukan kegiatan apa itu? Kemudian teman-temannya melakukan kegiatan apa? Nanti kegiatan yang menyehatkan itu silahkan dicentang oleh anak-anak. Anak-anak, setelah anak-anak melakukan kegiatan mana yang benar dan mana yang salah tadi, sekarang kita baca kata dalam kotak berikut ini. Anak-anak nanti peragakan di rumah kegiatan yang telah dibacakan di dalam kotak berikut ini. Yang pertama, lari, jalan, duduk, lempar, lompat. Nah, anak-anak dapat melakukannya secara bergantian dengan temannya ya. Nah, setelah itu silahkan anak-anak mengamati cerita yang akan dibacakan oleh Bu Guru berikut ini. Coba anak-anak dengarkan ya. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Dari cerita yang telah dibacakan oleh Bu Guru tadi, kalian dapat pelajari bahwa setelah bermain, kalian harus mencuci tangan dan membersihkan diri. Gunanya adalah supaya kalian tetap sehat dan bersih. Nah, siapa di antara kalian yang setelah bermain selalu mencuci tangan dan membersihkan diri? Coba Bu Guru ingin tahu. Ya, kalian pasti sering melakukannya di rumah kan? Nah, anak-anak, sekarang mari kita berlatih. Coba anak-anak lihat gambar-gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut ada aturan-aturan ketika kalian bermain bersama dengan teman-teman. Nah, tugas anak-anak nanti, silahkan anak-anak beri tanda senyum pada gambar anak yang mematuhi peraturan dan tanda cemberut pada anak yang tidak mematuhi aturan. Berikut adalah gambarnya. Berbaris rapi sebelum berolahraga. Jadi sebelum berolahraga anak-anak berbaris rapi. Kemudian berlaku kasar kepada teman-teman. Ketika kalian bermain, kalian berlaku kasar kepada teman kalian. Kemudian ada lagi marah karena kalah. Siapa di antara kalian yang marah karena kalah? Nah,
Selain itu, mengantri giliran akan bermain. Kemudian, menggunakan perlengkapan untuk bermain. Jadi, kalian membuat tanda senyum ketika sesuai dengan aturan dan tanda cemberut tidak sesuai dengan aturan. Sekarang kalian simak cerita dari Bu Guru ya. Udin, Edo, dan Beni berlomba lari. Udin, Edo, dan Beni bersiap-siap. Siti meniup peluit tanda mulai. Prit, prit, prit. Udin, Edo, dan Beni berlari cepat sekali. Nah, anak-anak, tadi kalian tahu tidak bagaimana bunyi dari peluit? Ya, bunyi peluit prit, prit, prit. Itu merupakan bunyi dari peluit. Jadi anak-anak, bunyi peluit merupakan salah satu contoh bunyi buatan. Bunyi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Supaya anak-anak dapat membedakan bunyi alam dan bunyi buatan, mari kita simak video berikut ini. Bunyi alam dan bunyi buatan. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, bunyi alam adalah sumber bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh suara-suara alam, baik dikarenakan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, maupun dari langit dan dalam bumi. Contoh bunyi alam adalah yang pertama, bunyi angin. Yang kedua, bunyi ombak. Dan yang ketiga, bunyi gunung meletus. Yang kedua adalah bunyi buatan. Adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Berikut beberapa contoh bunyi buatan. Yang pertama, bunyi bel sepeda. Yang kedua, bunyi tepuk tangan. Dan yang ketiga, bunyi peluit. Bunyi yang keempat adalah beduk. Yang kelima adalah mengetuk pintu. Dan yang terakhir, bunyi gitar. Yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Alhamdulillah, baru saja kita mempelajari tentang macam-macam bunyi. Yang pertama adalah bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi yang diciptakan oleh Allah. Biasanya bunyi alam ini ada karena aktivitas alam, misalkan bunyi ombak, bunyi gunung meletus, ataupun bunyi ombak. Yang kedua adalah bunyi buatan, yaitu bunyi yang diciptakan oleh manusia. Nah, sekarang waktunya mengerjakan latihan soal ya. Yang pertama, manakah yang termasuk bunyi alam? Silahkan anak-anak checklist. Benar. 100 buat kalian. Nomor 2. Manakah yang termasuk bunyi buatan? Silahkan kalian checklist. Ada beberapa ya. Oke, benar. 100. Wow, benar sekali. Satu lagi. Pintar sekali kalian. Nah, sekarang anak-anak tirukan bunyi benda pada gambar di bawah ini. Kemudian anak-anak menyebutkan mana saja yang termasuk bunyi alam dan bunyi buatan. Anak-anak beri tanda centang untuk bunyi alam dan tanda silang untuk bunyi buatan. Nah, di situ ada bunyi angin tertiup, kemudian ada bunyi beduk, dan ada bunyi ombak. Silahkan anak-anak nanti menuliskan tanda centang atau tanda silang yang sesuai dengan gambar yang telah disediakan. Nah, selain itu ada bunyi gitar dipetik, kemudian bunyi bel sepeda, bunyi peluit ditiup, bunyi tepuk tangan, dan satu lagi bunyi pintu ketika diketuk. Silahkan anak-anak tuliskan tanda yang sesuai dengan perintah yang sudah Ibu sebutkan tadi ya. Nah, anak-anak, jadi anak-anak, kegiatan yang telah kalian lakukan tadi dapat dilakukan bernyanyi sambil melakukan gerakan tepuk tangan. Ini merupakan salah satu lagu yang dapat kalian nyanyikan dengan teman-teman kalian, yaitu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Nah, Bu Guru punya lagu Tari Tepuk Tangan. Nanti anak-anak simak lagu dari Bu Guru berikut ini ya. Bertepuk tangan dahulu, kini gerakkan kakimu, berputar di lingkaran, mari bersama kembali di tempat.
Anak-anak, itu tadi adalah lagu Tari Tepuk Tangan yang diciptakan oleh Pak Kasur. Nanti anak-anak silahkan belajar sendiri di rumah untuk lagu tersebut. Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa tanyakan kepada Bu Guru. Terima kasih karena anak-anak sudah berpartisipasi dalam kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap semangat meskipun anak-anak masih harus belajar dari rumah. Pembelajaran hari ini dari Bu Guru dapat Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.